Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ginaldo Pepak Pandangan NIM 1S23042 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang yang ditulis oleh Nazar Suhandi, Efri Ayu Kartika Putri, dan Sari Agnisa. Latar belakangnya adalah kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan hingga ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Dampak kemiskinan pun luas, mulai dari stunting pada anak-anak hingga produktivitas ekonomi yang rendah. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mengatasi masalah ini melalui berbagai program. Namun tantangannya masih besar. Untuk mencapai pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah yaitu menggunakan metode regresi linear sederhana, di mana tingkat jumlah penduduk disimbolkan sebagai X dan jumlah kemiskinan disimbolkan sebagai Y di Kota Palembang pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Berikut adalah hasil pengumpulan data yang diberikan oleh jurnal, di mana pada tahun 2010, kalau kita perhatikan jumlah penduduknya ada 1.468.007 dan jumlah kemiskinan ada 471.224. Berikut sampai tahun 2015 hingga total dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut, di mana total jumlah penduduknya adalah 9.128.217 dan jumlah kemiskinannya ada sebanyak 2.411.785. Hasil ini diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016. Penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Rumus-rumus yang digunakan dalam jurnal ini ada dua, yaitu ada tiga. Yang pertama itu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variable response atau variable akibat yang bersifat dependen, X adalah variable prediktor atau variable faktor penyebab yang bersifat independen, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan, besaran respon yang ditemukan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Begitu juga kita dapat menghitung nilai B sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Berikut adalah pengolahan datanya. Dapat kita perhatikan di tabel 2 sudah diberikan tabel hasil perhitungan dari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian kita dapat menghitung persamaan regresinya. A kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus yang tadi, di mana nilai A diperoleh sebagai 0,398 dan nilai B diperoleh min 14,045. Dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografis seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenaga kerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa variabel dari jumlah penduduk X memiliki pengaruh negatif terhadap variabel jumlah kemiskinan Y di Kota Palembang, di mana nilai B sekitar min 14,045. Secara simultan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Kota Palembang sebesar 0,398%, sedangkan min 14,045% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar infinity. Sekian dari yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari paper saya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Esmatopang dengan NIM 21S2308. Nah, untuk judul paper yang telah saya ambil adalah uji rata-rata satu sampel menggunakan R untuk mengetahui pengaruh model belajar terhadap hasil belajar mata kuliah analisis vektor oleh Hermansyah. Untuk pendahuluan itu, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa hipotesis adalah dugaan awal yang perlu diuji untuk menentukan kebenarannya. Hipotesis yang dapat diterima atau ditolak sangat bergantung pada data dan bukti yang dikumpulkan. Makalah ini memfokuskan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji rata-rata satu sampel sebagai metode analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah rata-rata hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah analisis vektor memenuhi atau melebihi nilai tertentu yang dianggap sebagai acuan. Uji ini cocok digunakan pada data kuantitatif yang memiliki distribusi normal, khususnya pada ukuran sampel kecil dengan bantuan perangkat lunak R. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa melalui analisis ini. Diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang efektivitas model pembelajaran yang diterapkan. Untuk metode penelitian di dalam paper ini ada dua. Yang pertama, inferensi statistik untuk min populasi distribusi sembarang. Nah, untuk mencari min tersebut itu sudah sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk hipotesis untuk min itu ada 5 tahap, yaitu yang pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua tentukan tingkat signifikansi alfa, yang ketiga statistik penguji, yang keempat diakritik, yang kelima hitungan dan kesimpulan. Nah, untuk yang kedua inferensi statistik untuk min populasi distribusi normal. Nah, ini juga sama. Nah, untuk menunjukkan uji hipotesis untuk min populasi normal juga sama melalui 5 tahap.
Berikut adalah contoh soal yang telah ada di dalam paper tersebut, yang dimana kita melakukan entry data dengan memuat variabel bernama hasil belajar. Isikan data hasil belajar ke dalam variabel hasil belajar. Untuk ini, gunakan menu data di dataset. Hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya akan dilakukan uji rata-rata satu sampel untuk data di atas. Untuk ini gunakan menu statistik means atau single sampel. Kemudian sorot variabel hasil belajar pada kolom variabel dan isikan C' untuk pada kolom hipotesis 0. Kemudian gunakan confidence level 95, yakni di sini akan gunakan alpha sebanyak 5%. Yang ketiga, klik OK, maka diperoleh tampilan output berikut. Nah, untuk langkah uji hipotesisnya dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesisnya, di mana model belajar berpengaruh dan model belajar tidak berpengaruh. Yang kedua, ambillah tingkat signifikansinya sebanyak 5%, dan statistik pengujinya yang berdasarkan output di atas diperoleh nilai T sama dengan 1,479. Yang keempat, daerah kritik, yang dimana H0 ditolak jika T lebih kecil, T N dikurang 1, dan alfa sama dengan T 37, alfanya 5%, maka sama dengan 1,687, atau T lebih kecil kurang F minus 1,687. Nah, untuk hitungan dan kesimpulannya berdasarkan nilai T sama dengan 1,479 lebih kecil dari 1,687, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% berdasarkan data dapat disimpulkan rata-rata hasil belajar lebih besar dari 75. Kesimpulan yang sama juga diperoleh apabila digunakan nilai p-value, yakni hipotesis 0 tidak ditolak karena harga p-value dari statistik yang lebih besar dari 5%. Hal ini terlihat pula dari interval konfidensi untuk min yang memuat nilai 75. Untuk kesimpulan, berdasarkan hitungan diperoleh nilai T sama dengan 1,479 lebih kecil dari 1,687, maka hipotesis 0 H0 tidak ditolak. Disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% berdasarkan data dapat disimpulkan rata-rata hasil belajar lebih besar dari 75. Hasil belajar mata kuliah analisis vektor. Kesimpulan yang sama juga diperoleh apabila digunakan nilai p-value analisis, yakni hipotesis 0 H0 tidak ditolak karena harga p-value dari statistik yang lebih besar dari 5%. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Anastasia Anastasia Pasaribu dengan nomor 1S23017 dari kelompok 9. Adapun judul yang saya ambil adalah populasi dan sampling kuantitatif serta pemilihan informan kunci kualitatif dalam pendekatan praktis oleh Asrullah, Sisnita, M. Syahran Jailani, Firdaus Cita. Adapun tujuan artikel ini bertujuan memberikan panduan praksis tentang populasi, sampel, dan informan kunci dalam penelitian, mencakup definisi, jenis, teknik pengambilan, serta kriteria pemilihan yang tepat untuk menghasilkan data akurat dan relevan, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen dengan mengumpulkan, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber untuk menghasilkan kajian yang sistematis dan mendalam. Kajian ini mencakup pengelompokan populasi, teknik sampling, dan panduan menentukan informan kunci untuk penelitian kualitatif. Adapun metodenya adalah probability sampling. Secara sederhana, probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel memiliki peluang yang sama besar dan merata untuk setiap unit dalam populasi. Metode acak berlapis, verified random sampling. Metode ini digunakan jika di dalam populasi terdapat perbedaan atau strata tertentu. Teknik sampling dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden ditentukan menggunakan strata keluarga. Contohnya, dosen Universitas Budi Dharma Sejahtera dengan jumlah 300 orang dikelompokkan berdasarkan strata pendidikan terakhir, yaitu S1 sama dengan 170, S2 100, dan S3 30. Dengan menggunakan tabel Cricci dan dengan tingkat kesalahan 5%, jumlah sampel penelitian ini adalah 169 orang. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, tamatan S1 sama dengan 170 per 300 dikali 169 ada 96 orang. Untuk yang kedua, tamatan S2 sama dengan 100 bagi 300 dikali 169 sama dengan 56 orang. Untuk yang ketiga, tamatan S3 sama dengan 30 dibagi 300 kali 169 sama dengan 17 orang. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 169 orang. Untuk kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman tentang populasi, sampel, dan informan kunci sangat penting dalam penelitian. Sampel yang representatif dan informan kunci yang relevan memastikan validitas data, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Septiana Menaru dari kelompok 9. Pada mata kuliah probabilitas dan statistika, saya akan menjelaskan tentang ANOVA atau Analysis of Variance, di mana saya menjelaskan dari jurnal mengenai pengamatan waktu pelayanan operator pintu tol dengan uji hipotesis Analysis of Variance atau ANOVA dan studi kasus gerbang tol Ancol Timur, Jakarta Utara, yang ditulis oleh Hendy Tanadi Wahyu Eka Munardi. Di mana latar belakang dari
jurnal ini, yaitu kemacetan di Jakarta merupakan permasalahan yang semakin kompleks setiap tahunnya, di mana jumlah kendaraan yang terus bertambah tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, uji keseragaman data, uji kecukupan data, uji kenormalan data, uji variance data, dan uji hipotesis analisis of variance atau ANOVA, di mana peneliti mengumpulkan data waktu pelayanan operator di gerbang tol Ancol Timur pada tanggal 24 Mei 2014. Setelah data dikumpulkan, langkah pertama adalah menguji keseragaman data, di mana dari analisa masalah uji keseragaman data, tingkat keyakinan yang digunakan adalah sebesar 95% dan derajat ketelitian adalah sebesar 10% atau 0,1. Maka diperoleh BKA-nya menggunakan rumus yang kita pelajari, yaitu BKA-nya 16,03, BKB-nya 3,36. Lalu data waktu pelayanan dikumpulkan setelah mendapatkan batas-batas kontrol pada data jalur 3, terdapat data yang melebihi batas kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Maka dilakukan penghilangan data, maka harus untuk direvisi sehingga jumlah pengamatan rata-rata serta batas-batas kontrolnya menjadi BKA-nya itu 13,93, BKB-nya 4,89. Tetapi dapat kita lihat bahwa grafiknya masih banyak yang melewati batas-batas kontrol. Nah, lalu dilakukan revisi lagi sehingga dapat dilihat bahwa BKA-nya 12,61 dan BKB-nya 5,43. Dan tetap saja terdapat data yang melewati batas-batas kontrol atau outlier yang sudah diolah kembali. Maka kita revisi lagi kembali setelah menghilangkan data-data sebelumnya, maka dapat kita lihat BKA-nya menjadi 12,16 dan BKB-nya 5,73, di mana terdapat data yang masih melewati batas-batas kontrol outlier, sehingga kita melakukan revisi lagi. Setelah menghilangkan data-data sebelumnya, maka dapat kita lihat BKA-nya menjadi 12,051 dan BKB-nya menjadi 6,119. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah melakukan banyak revisi, maka data menunjukkan tidak ada lagi yang melebihi batas-batas kontrol atau outlier yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk uji kecukupan data, di mana data untuk memastikan jumlah data yang terkumpul sudah mencukupi untuk analisis statistika berdasarkan rumus kecukupan data, nilai N lebih besar dari nilai N aksen, sehingga data kami mencukupi. Lalu untuk menguji kenormalan data, kami menggunakan uji Anderson-Darling dengan bantuan software Minitab. Nilai p-value untuk yang diperoleh sebesar 0,472 lebih besar dari 0,05, sehingga data kami terdistribusi normal. Kami kemudian melakukan uji variance menggunakan Bartlett test dengan tingkat keyakinan 95%. Nilai p-value yang diperoleh adalah 0,575 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variance data antara kelompok yang dianggap sama. Lalu berikut hipotesis ANOVA, dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Lalu didapat bahwa nilai P adalah 0,097. Hal ini membuktikan bahwa P lebih besar dari alfa sehingga A0 diterima. Lalu perhitungan one way ANOVA dapat kita lihat caranya di sini, sehingga dihasilkan V1-nya sama dengan 2 dan V2-nya sama dengan 47. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.